Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan tentang keutamaan adzan. Wa an Abdillahi Umar bin As radhiyallahu anhuma annahu, semoga Allah meridhoi kepada Abdullah Umar dan bin As, anahu sesungguhnya Abdullah bin Umar sami'a telah mendengar Rasulullah SAW kepada Rasulullah yaqulu bersabda Rasulullah, ida sami'tumun nida, apabila kalian mendengar adzan, faqulu maka ucapkanlah mislama yaqul, seperti apa yang diucapkan oleh orang adzan. Summa solu, kemudian baca salawat alaya kepadaku, bainahum maka sesungguhnya kelakuan bahasa salawat tersebut, man shola barang siapa membaca salawat kepadaku, alaya kepadaku, sholatan satu kali baca salawat, sholla Allah akan memberikan rahmat, sallallahu alaihi memberikan rahmat, alaihi kepada orang tersebut, biha dengan sebab membaca salawat, asron 10 kebaikan. Summa salu, kemudian mintalah kalian Allah kepada Allah. Summa salu, kemudian kalian minta Allah kepada Allah, li bagiku al wasilata wasilah, fa innaha maka sesungguhnya wasilah tersebut, manzilatal jannati adalah setingkat daripada sorga, la tabgi tidak pantas, ilali abdin tidak pantas itu manzilah, ilali abdin kecuali bagi seorang hamba, min ibadillah daripada hamba Allah, wa arju dan aku berharap, an akuna jadi ana huwa yang dapat manzilatul jannah tersebut, kata Nabi Muhammad. Paman sa'ala barang siapa yang meminta Allah kepada Allah, li kepada kami yang punya kami, li bagiku al wasilata wasilah, halal baginya, lahu bagi orang tersebut, asyafaatu syafaah. Rawi Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya apabila hadis ini yang diterima oleh Abdullah bin Umar bin Amrin bin As, dia pendengar, sahabat yang dua tadi mendengar bahwa kata Nabi SAW, apabila mendengar orang adzan gitu ya, maka ikuti apa yang diucapkan oleh orang adzan. Contoh, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, gitu maksudnya kan. Hayyalah sholah, hayyalah sholah, hayyal falah, atau la haula wala quwata boleh ya, gitu kan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti apa yang diucapkan oleh orang adzan gitu ya. Itu yang ngomong ini siapa? Nabi ya, gitu kan. Solu alayya, kemudian baca salat kepadaku ya. Barang siapa membaca salawat kepadaku, maka kata Nabi, Allah akan memberikan kepada orang tersebut 10 kebaikan ya. 10 kebaikan satu salawat itu ya, gitu ya. Silakan aja perbanyak baca salawat ya. Summa salu, kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al wasilah, kepada wasilah ya. Fa inna maka wasilah tersebut adalah manzilatun, suatu tingkatan gitu ya, suatu tingkatan fil jannati di surga, yang mana manzilatus, yang mana tingkatan surga tersebut tidak pantas kecuali bagi seorang hamba daripada hamba Allah. Terus siapa hamba Allah? Hamba Allah itulah seorang hamba yang seluruh waktunya khusus ya, dipergunakan untuk ibadah kepada Allah ya. Aduh, kok nggak bisa dong? Bisa ya, asal pakai niat, kan dulu sudah dijelaskan ya. Ke kebun jadi hamba Allah bisa ya, diniat untuk ibadah menafkahi istri ya. Ke pengkal ibadah bukan, oh silaturahmi ibadah. Ke masjid ibadah, berjamaah ibadah itu waktunya udah semua ya. Minum pun ibadah kalau diniatin ya. Makan pun ibadah kalau diniat untuk ibadah ya. Semuanya jadi ibadah, berak pun jadi ibadah ya. Kalau diniat ibadah, itu yang disebut hamba Allah ya.
Ada hamba Allah, ada hamba setan. Kalau hamba setan seluruh waktunya, semua waktunya digunakan untuk mengikuti setan, ya. Artinya jauh daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pakai cerita yang bukan-bukan, ngisah orang, bejoget-joget, ya. Melupakan belagu-belagu untuk melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan, sampai malam-malam ganggu orang. Nah, itu hamba setan, ya. Ya kan? Udah maghrib nongkrong, bukannya sholat maghrib, ya. Itu kan lepas isya nonton lagi, bukan sholat isya. Sholat subuh bablas, itu hamba setan. Ada hamba belang. Hamba belang kadang-kadang ibadah oke, gitu kan, maksiat laju gitu kan, itu hamba setan. Hamba belang antara bagus kayak baik. Nah, itu hamba Allah yang akan mendapatkan. Dan kata Nabi Muhammad, aku adalah yang dapat manzilah surga tersebut, tingkatan surga tersebut. Man sa'alallah, barang siapa yang meminta kepada Allah, wal wasilata, kepada wasilah, ya, halat, ya, halal baginya memiliki, maksudnya. Lalu bagi orang tersebut asy-syafa'atu, syafaat, pertolongan Allah dengan pertolongan syafaat Nabi Muhammad dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kan ada Allahumma rabbadin, nanti kita lanjut. Wa Nabi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu, ini adalah hadis dari Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya kepada Abi Sa'id Al-Hudri. Amin. Anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW qala, idza samitumun nida, apabila kalian mendengar an-nidaa, kepada adzan, faqulu, maka ucapkanlah kama yaqulu muadzin, seperti apa yang seperti yang dibawakan muadzin, ya. Diucapkan muadzin. Muttafaqun alaih, hadisnya 2 berarti, ya, sahih semua. Lanjut, wa an Jabir radhiyallahu anhu, ini dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW qala hina yasma'u nida, ya. Man qala, barang siapa mengucapkan, itu si man, hina yasma'u, ketika mendengar an-nida, kepada adan, Allahumma ya Allah, Allahumma rabbah di da'wati tamah wassalatul qa'imah ati Muhammadinil wasilah wal fadilata wa ashu maqama mahmudal ladhi wa'atta halat lau syafaati yaumil qiyamah. Rawi Bukhari, hadisnya Bukhari lagi, ya, hebat, ya. Jadi kata Nabi, barang siapa ketika mendengar adan, maksud sudah adan, gitu kan, baca Allahumma ya Allah Rabba, Tuhanku, ya, Robba yang memiliki hadidawati tama, ini doa yang sempurna, wasolati, dan solat al-qaimati yang sempurna yang akan didirikan, ati berikanlah Muhammad, kepada Nabi Muhammad, al-wasilah, kepada wasilah, wal padil, berilah Nabi Muhammad itu wasilah dan padilah keutamaan, wab'as, dan bangkitkanlah Nabi Muhammad itu maqaman, pada kedudukan mahmudan terpuji, alladhi wa'atta, yang telah kau janjikan kepada Nabi Muhammad. Halal bagi orang yang berdoa tadi, membaca doa tadi, lalu bagi orang tersebut syafaati, syafaatku, kata Nabi Muhammad, yaumal kiamati, di hari kiamat. Bukhari. Sebab apa? Mendoakan Nabi Muhammad, ternyata Allahumma rabbani dakwah, ya. Mendoakan Allahumma, gitu kan, baca udah adan itu, jangan ngobrol, ya. Di ketika ada adan, TV padam lu. Di ketika ngobrol, diam dulu. Ada bini ngomong, hei biniku, diam dulu, ada orang adan, ya. Jangan ini, takutnya sakaratul, kata ulama, ya, ditakuti sakaratul mautnya susah, gitu. Apabila di ketika adan dikumandangkan, tidak diam. Kalau sedang bekerja, berhenti dulu, ya. Gota jauh, duduk dulu, ya. Jangan terus aja, gitu kan. Lanjut, man qala, barang siapa yang mengucapkan hina yasmaul muadzin, di ketika mendengar seorang adan, mendengar adan, asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh, raditu billahi wa raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan, ghufira lahu
barang siapa yang mengucapkan membaca hina yasmul muadzin ketika sudah adzan dikumandangkan, membacanya asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa anna muhammadar rasuluh raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan gupiro maka Allah diupiro maka Allah mengampuni lau bagi orang tersebut dan bau kepada dosanya. Rawi Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi ada dua versi ya, sudah ada itu. Bisa yang sudah biasa kita baca Allahumma rabba di dawati tamah wa sholatil qaimah gitu kan. Kenapa sih paling sering dibaca doa ini kan? Wa asmaqamala diwatah innaka latuhliful mi'ad ditambahin kan? Karena ini diriwayatkan Imam Bukhari ya. Allahumma rabbi da'wati tamah itu hadisnya sahih, sangat sahih sekali karena riwayat Imam Bukhari. Yang ini asyhadu la sudah adzan juga enggak apa-apa baca ini ya. Yang pendek asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah ya wa anna muhammad abdu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bil muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Ini juga sama doa udah adzan. Cuman ada hadisnya sahih juga gitu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim gitu kan. Sedangkan kalau dibandingkan Imam Bukhari itu hadis sahih setelah Al-Qur'an gitu ya tingkatannya. Quran, hadis Bukhari, hadis Muslim gitu kan. Jadi nggak apa-apa yang pakai dua-duanya ya. Yang tadi boleh Allahumma rabbani yang ini silahkan. Nah, kan kalau kita sudah ngaji mah kalau ada orang sudah adzan baca asyhadu alla ilaha illallah. Oh berarti benar memang ada dari nabinya ya. Beda kalau kita nggak belajar nggak tahu apa uli kata orang Bangka ya. Apa uli katanya sudah adzan baca ada seperti itu. Yang didengar tuh Allahumma rabbani dawat. Nah, jadi hal kan? Jadi masalah. Karena apa? Karena SDM gitu kan, ngaji dek kawa, belajar mahal, sekolah dek kebebiaya, ngedengar orang alim ndak mau, tapi so tahu. Ujung-ujung jelek-jelek orang, jelek-jelek ustad. Ya kan? Tanya lu ya sama ustad, bener apa deh doanya dari mana? Gitu kan? Jadi doa versi doa ada tuh ada dua gitu ya. Yang di sini gitu ya, yang di Riyadhus Shalihin, yang tadi yang ini. Satu lagi. Wan Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addu'u la yuradu. Doa itu la yuradu tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala di mana bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan qomat. Rawi Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud wa Tirmidzi atau wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa qala dan mengatakan itu Tirmidzi hadisun hasan. Hadis ini hasan ya. Oh gitu kan. Jadi doa ya kata Anas ya sahabat Anas tidak akan tertolak ketika dibacakan doa tersebut antara adzan dan iqamah. Berarti sudah adzan dan sudah iqamah atau sebelum iqamah. Paham enggak? Nah gitu berdoa aja ya Allah berilah kami bini yang baru gitu kan supaya bini tua mengizinkan misalnya gitu kan kebanyakan laki-laki. Ya Allah mudah-mudahan hasil sahang tuh berlipat ganda gitu kan. Nah itulah. Jadi kesimpulannya ya dari bab adzan ini ya dari kemarin kan kita simpulkan karena bab adzan. Pertama kata Nabi SAW kalaulah tahu bahwa pahala adzan itu besar ya. Kemudian pahala berbaris sop awal di ketika berjamaah sholat itu besar, pasti orang akan berlomba-lomba berebut ya, sehingga diadakan undian ya. Orang pun mau diundi itu saking pahalanya besar ya. Kalau tahu kata Nabi. Hadis pertama muttafaqun alaih. Dua, kalaulah orang tersebut gitu ya mengetahui bahwa pertama datang ke masjid awal waktu gitu ya sebelum orang datang itu pahalanya besar, pasti orang akan berebut gitu ya berlomba-lomba ingin datang ke masjid ya, paling awal gitu ya sebelum ada orang gitu kan. Yang ketiga kalaulah orang itu mengetahui kepada pahala bahwa pahala sholat subuh berjamaah, pahala sholat isya berjamaah itu besar sekali ya, pasti orang tersebut akan mendatangi masjid tersebut walaupun merangkak ya kan.
Jangan merangkak lari aja ada motor di kawah. Muttafaqun alaih, hadisnya muttafaq alaih. Ya. Kemudian yang keduanya adalah orang-orang yang adan itu nanti di yaumil kiamah ya lehernya terpanjang-panjang, paling panjang. Mungkin bagus bisa ngeliat kemana-mana. Rawahu Muslim. Ya kan? Ya kan? Kemudian hadis yang ketiganya adalah di ketika dimanapun saja, di ketika ngembala kambing di kebun, di sawah, gitu di kebun sawit, ya ada waktu sholat adan sekuat-kuatnya, angkat suaranya adan, dan jadi masalah kata Nabi adan, ya maka apapun aja yang ada di situ semuanya akan menjadi saksi di yaumil kiamah, ya adan jangan malu deh, ya hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Yang keempatnya, apabila adzan dikumandangkan maka setan akan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Bahasa Arabnya wa adbara syaitanu walau duratun. Lari terbirit-birit gitu kan. Dan terkentut-kentut saking takutnya ya. Tapi apabila adanya sudah nggak ada, datang lagi. Nah, komat lagi, lari lagi setan. Nah, gitu kan? Sudah komat datang lagi. Ya, kemudian dia mengganggu hatinya orang sholat, ya, dibisikin dalam hatinya orang sholat, ingatlah anu, ingatlah anu, ingatlah anu. Makanya jangan heran di ketika sedang sholat apapun yang lupa jadi ingat. Setan datang mengusik, ya, gitu kan? Iya kan, datang, gitu kan? Bahasa hadisnya adalah udkur kada, lama lam yadkur, apapun yang dia ingat, kamu baca ingat, gitu ya. Kamu jadi ingat gitu kan. Lanjut. Apabila mendengar adzan, yang barusan muttafaqun oleh hadisnya. Yang kelima, apabila kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah apa yang diucapkan oleh muazin, gitu ya. Gitu kan. Kemudian membaca salawat, maka sesungguhnya orang yang membaca salawat satu kali saja, maka Allah akan memberikan pahala 10 kebaikan. Terserah salawat mana aja ya. Salat yang dari Nabi sallallahu alaihi Muhammad, salat Ibrahim, Allahumma shalli Muhammad alaihi sayyidina Ibrahim, silakan terserah ya. Kalau saya sallallahu alaihi Muhammad ya, silakan 1000, 2500 dan 100. Satu kali baca salat Allah akan balas 10 kebaikan ya. Kemudian mintalah wasilah ya. Mintalah wasilah karena wasilah tersebut adalah tingkatan dari surga ya, setingkat daripada surga. Itu hanya milik seorang hamba ya. Dan sedangkan yang milik hamba itu ada Nabi Muhammad SAW ya. Makanya barang siapa yang meminta wasilah ya, maka kata Nabi akan mendapatkan syafaat halal ya. Rawahu Muslim. Hadis yang keenamnya sama ya, tapi muttafaqun alaih, ini disepakati gitu sama ahli hadis. Apabila kalian mendengar kepada adzan, maka ucapkanlah apa yang diucapkan oleh muazin, sama ya. Kemudian nomor 7, barang siapa yang mengucapkan di ketika berbaca doa lah, mengucapkan di sini di ketika sudah mendengar adzan, Allahumma robbaha didawati tamah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wa ashu maqama mahmuda, segitu alladhi wa'atta, segitu kalau hadis ini ya, tapi ditambah ada jadi masalah ya. Halat, maka halal lahu bagi seorang tersebut yang membaca tadi, syafaati, kata Nabi, syafaatku yaumal kiamati, dia pada hari kiamah. Rawahu Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang kedelapannya adalah dari Sa'id Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ya, apa hinaman barang siapa yang sudah membacakan doa sesudah adzan, yakni doa ini, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan gufirallahu dan bahu, maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut yang membaca. Rawahu Muslim. Yang kesembilan terakhir, doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala di mana waktunya, di antara adzan dan iqamat. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisin hasan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.